Kita sudah familiar dengan fungsi kuadratik ya, tapi saking familiarnya kita sering nggak ngeh dengan sifat-sifat dasarnya. Salah satunya adalah jangkauan dari fungsi kuadratik ya. Nah, yang dimaksud jangkauan atau range itu seperti ini. Kalau kita gambar grafik dari suatu fungsi y sama dengan fx, maka range-nya atau jangkauannya adalah batasan semua nilai y-nya. Bagaimana cara mencari jangkauan dari fungsi kuadratik? Cara yang paling simpel ini adalah menyatakan dia dalam bentuk kuadrat sempurna. Ya, biasanya dengan melengkapkan kuadrat. Ya. Nah, kalau seperti ini kan nanti dia lebih besar dari sama dengan Q atau kurang dari sama dengan Q, tergantung A-nya positif atau negatif. Ya kan? Jadi nanti range-nya semua bilangan real yang lebih besar dari sama dengan Q atau yang lebih kecil dari atau sama dengan Q. Contohnya, x kuadrat tambah x tambah 3. Nah, untuk nyari range-nya kita lengkapin dulu jadi kuadrat sempurna. Nah, ini jadi x tambah setengah kuadrat ditambah 12 kurang 1, 11 per 4. Oke. Jadi di sini range-nya ini kan selalu lebih besar dari 11 per 4 ya. Range-nya adalah interval tutup 11 per 4 sampai T hingga. Nah, saya akan bahas dua soal yang menggunakan ide ini ya. Untuk naskah soalnya, teman-teman bisa download di link yang ada di deskripsi ya. Untuk soal yang pertama, ini dari kompetisi di Brazil ya. Jadi kayak OSN-nya Brazil gitu. Jadi diberikan fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat tambah 2007x ditambah 1 dan diberikan sebuah bilangan asli n ya. Kita diminta membuktikan bahwa persamaan f(f(x) sama dengan 0 ya, dimana f-nya itu diulang n kali ya. Kita diminta membuktikan bahwa persamaan itu selalu punya solusi real. Nah, pertama-tama kita lihat f-nya sendiri, dia punya solusi real ya. x1, x2 segini. Kemudian grafik fungsinya bisa kita gambar ya. Oke, kurang lebih seperti ini. Ini x1, ini x2. Tengah-tengahnya ada minus 2007 per 2. Oke. Kemudian di sini y-nya 1 minus 2007 kuadrat per 4 ya. Kemudian minus 2007 per 2 itu lebih besar daripada ini, jadi ada di atasnya. Dan x2 ini juga ada di atasnya. Oke. Nah, dari sini kelihatan kalau range-nya ini adalah dari 1 min 2007 kuadrat per 4 sampai tak terhingga. Oke. Nah, sekarang kita lihat persamaannya ya. Kita membuktikan bahwa dia punya sedikitnya satu solusi real ya. Kalau kita lihat yang paling luar, ini kan f dari sesuatu sama dengan 0 ya. Sesuatunya berarti harus x1 atau x2 ya kan. Berarti kita harus menyatakan x1 atau x2 sebagai yang di dalam kurung ini ya, yaitu f sebanyak n-1 kali. Oke. Nah, jangankan n-1 ya, kita coba 1 aja bisa nggak ya? Bisa nggak kita menyatakan x1 atau x2 sebagai f dari sesuatu? Berarti kan x1 atau x2 harus di dalam range ya. Kita ambil aja x2. Ya, x1 juga mungkin ada di sini, tapi yang gampang aja ya. X2 ada di dalam range, bisa kita tuliskan sebagai FA ya. Nah, A-nya yang mana? Ada dua pilihan sebenarnya ya. Tapi kita pilih yang sebelah kanan. Kenapa? Karena dia lebih besar dari minus 2007 per 2, jadi nanti dia masuk lagi ke dalam range-nya. Oke, jadi kita bisa pilih A-nya lebih besar daripada minus 2007 per 2. Oke. Nah, selanjutnya
A ada di dalam range, berarti bisa kita nyatakan sebagai FB ya. Lagi-lagi ya, B-nya kita pilih yang lebih besar dari minus 2007 per 2 ya. Dan seterusnya nanti B-nya bisa dinyatakan sebagai FC, kemudian nanti C-nya dinyatakan sebagai FD, dan seterusnya ya. Sampai berapa kali? Ya, sampai N-1 kali ya. Jadi nanti X2 sama dengan FA, A-nya sama dengan FB, berarti ini FFB, ini nanti FFFC ya kan? Dan seterusnya sampai katakanlah yang terakhir itu X misalnya ya. Dimana F-nya ini ada N-1 kali. Oke. Maka kita dapatkan Fx2 ya, itu sama dengan 0 ya, sama dengan F F ya, dari bilangan real X. Oke, di sini F-nya N kali. Oke, berarti terbukti kalau ada X yang memenuhi persamaan di soal. Untuk soal yang kedua, saya ambil dari OSN tahun 2010 ya. Jadi ada dua polinomial Fx sama Gx ya, dimana AB itu bilangan real positif. Kemudian diketahui semua akar dari Fgx dan Gfx itu adalah real, jadi semua akarnya real. Nah, kita diminta membuktikan bahwa A lebih besar dari 6 dan B lebih besar dari 6. Oke. Nah, akar dari ini artinya apa? Solusi dari persamaan Fgx sama dengan 0 ya. Itu semua akarnya real, berarti Fx sama dengan 0 itu juga punya akar real ya. F punya akar real. Misalkan akar-akarnya X1, X2, ini akar-akar dari Fx ya. Nah, kita coba tentukan range-nya. Oke, kita tulis dalam bentuk kuadrat sempurna, nanti seperti ini. Oke, berarti range adalah interval dari B minus A kuadrat per 4 sampai tak hingga. Oke. Nah, demikian juga G punya akar real, katakanlah X3, X4. Oke, kemudian range-nya G juga sama ya, kita tulis dalam bentuk kuadrat sempurna. Oke, range-nya segini. Oke. Nah, sekarang F Gx sama dengan 0. Ini artinya apa? Gx sama dengan X1 atau X2 ya. Jadi X1, X2 ini bisa dinyatakan dalam bentuk Gx ya. Artinya apa? X1 dan X2 itu ada dalam range-nya si Gx ya. Jadi dia lebih besar dari atau sama dengan A minus B kuadrat per 4. Oke. Nah, sekarang kita pakai Vieta ya. Penjumlahan dari akar-akarnya si F. Berarti kan 2 kalinya. Ya. Menurut Vieta, penjumlahan dari akar-akar F adalah minus A. Ya. Yang ini sama dengan minus A, berarti kita dapat B kuadrat per 2 lebih besar dari sama dengan 3A, atau B kuadrat lebih besar daripada 6A. Oke. Nah, dengan cara yang sama kita juga bisa dapatkan A kuadrat lebih dari atau sama dengan 6B. Oke. Nah, dari dua ini bisa digabung ya. A-nya berarti lebih besar dari atau sama dengan akar 6B dikuadratin ya, B pangkat 4 coret B pangkat 3 lebih besar daripada 6 pangkat 3, berarti B lebih besar daripada 6. Oke. Nah, ini mengakibatkan
A lebih besar daripada 6. Ya. Nah, tapi yang diminta adalah lebih dari ya. Jadi asumsikan aja kalau bisa sama dengan ya. Oke. Maka nanti polinomialnya itu sama ya. Sama dengan x kuadrat tambah 6x tambah 6 ya. Ini sama dengan x tambah 3 kuadrat minus 3. Berarti range-nya adalah minus 3 ke atas ya. Nah, tapi kalau kita lihat akarnya ya, x1 sama x2 itu adalah minus 6 plus minus akar 36 kurang 24 12 ya. Bagi 2 berarti nanti minus 3 plus minus akar 3 ya. Nah, yang minus ini berarti di luar range-nya ya. Tidak bisa dinyatakan dalam bentuk GX. Oke. Kontradiksi, padahal harusnya X1 sama X2 itu bisa dinyatakan ya. Oke, berarti selesai ya. Terbukti bahwa A lebih besar daripada 6 dan B lebih besar daripada 6. Oke. Terima kasih.